Jakarta. We are your announcer Rahmalia and Risa. Good morning. Today is Saturday, November 5th, 2021. Today feature news about one of Indonesia cultural outcome batik. Batik is a craft that has high artistic value and has been part of Indonesian culture, especially for Japanese, a long time. Japanese women in the past made their skills in the batik livelihood. So in the past, batik work was the exclusive work of women until the invention of batik cap, which allowed men to enter this field. There are some exceptions to this phenomenon, namely coastal batik, which has masculine lines, as can be seen in the Megamendung pattern, where in some coastal batik, work is common for men. The tradition of batik was originally a hereditary tradition, so sometimes a motif can be recognized as coming from a certain batik family. Some batik may indicate the status of a person. Even today, some traditional batik motifs are only used by the royal families of Yogyakarta and Surakarta. Rido, can you tell us how batik is in the community eye? Bersama saya, Rido Setiawan. Hari ini saya ada di Museum Tekstil yang berlokasi di Jakarta Barat. Saya akan mewawancarai salah satu guide di sini. Oke. Saat ini saya sudah ada di depan perpustakaan di Museum Tekstil Jakarta Barat. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang ada di sini. Mari kita langsung ke narasumbernya. Oke, di samping saya sudah ada narasumber yang akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dibuat. Ayo. Gimana? Permisi Bu. Ya, boleh izin duduk? silakan duduk. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu tentang batik. Jadi yang pertama itu pendapat Ibu tentang budaya batik di Indonesia. Apakah tiap tahunnya semakin meningkat atau tiap tahun malah menurun atau statis? Budaya batik ya. Budaya batik kalau menurut pandangan saya untuk kaum milenial ya, kaum anak-anak muda sekarang, saya lihat makin meningkat. Alhamdulillah makin meningkat, tidak statis, tidak juga menurun. Ini bisa terlihat dari mana? Dari anak-anak muda, gaya-gaya anak muda. Kalau misalnya mereka ingin pergi ke suatu tempat, ada acara, mereka itu berpakaiannya itu batik, tapi batiknya mungkin batik yang kontemporer, batik yang kombinasi, batik yang modern, batik yang tidak hanya melulu full pakaiannya batik, juga bisa diaplikasikan dengan celana-celana atau rok-rok yang trendy. Jadi budaya tidak statis, malah saya lihat makin meningkat. Kemudian biasanya batik itu dari kota-kota apa saja sih Bu yang paling penghasil batik paling besar gitu Bu? Kalau penghasil batik, kota-kota paling penghasil batik paling besar itu kita nggak bisa lihat dari perkotanya ya. Semuanya itu penghasil batik paling besar, tapi mungkin yang lebih banyak dikenal itu ada beberapa daerah, misalnya seperti Cirebon atau Pekalongan atau Madura, itu memang batiknya benar-benar sudah merambah ke mana-mana, ke berbagai kota-kota besar batik lainnya juga. Kemudian menurut Ibu, apa sih yang membuat batik bisa dikenal bukan saja di negara kita, bahkan di dunia Bu? Itu yang bisa dikenal itu mungkin karena pengaruh dari orang Indonesia sendiri ya. Orang Indonesia sendiri yang membawa budaya batik ke luar, membawa batik keluar daerah, membawa batik luar negeri. Bisa kita kasih contoh misalnya dari peran desainer, bisa mereka membuat baju tetapi berbahan batik. Ada juga peran-peran museum itu misalnya datang ke atau berkunjung lawatan ke berbagai negara, mereka mengenalkan batik, mereka promosi batik dan budaya Indonesia. Makanya dari situ budaya Indonesia akan batik semakin terkenal di luar negeri. Kemudian untuk anak-anak muda sekarang nih Bu, pesan Ibu bagaimana upaya mereka untuk melestarikan batik supaya tidak punah atau
ketinggalan zaman gitu Bu. Iya. Pesan saya untuk kaum muda, untuk anak-anak milenial nih khususnya ya, seperti umur-umur kalian, cintai batik. Mencintai batik itu banyak upayanya. Dengan apa? Kita tidak boleh malu memakai batik. Ya, kita harus bangga pakai batik kemana-mana. Kita gaungkan, ini loh batik punya siapa? Punya Indonesia, bikinan Indonesia. Batiknya dari mana? Dari daerah ini. Nah, kalau bisa kalian tuh harus mengerti filosofi atau dibalik cerita kain yang kalian pakai. Jadi bisa lagi pakai, terus share kemana-mana ke teman. Saya pakai batik model ini nih, motif parang. Apa sih ceritanya? Nah, kalian bisa cerita. Dari situ nanti teman-teman kalian mungkin akan tergerak hatinya untuk ikut memakai, melestarikan, dan pokoknya tidak malu dan harus bangga ya. Itu saja saya pikir Bu. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Bu. Sekian saja laporan dari saya. Kembali ke rekan saya yaitu Roni. Piansa di Museum Tekstil yang berlokasi di Jakarta Barat. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pengunjung di Museum Tekstil, yaitu tentang mengenai batik. Selamat pagi Kak, apa saya boleh minta waktunya untuk wawancara? Boleh. Bagaimana pendapat Anda mengenai budaya batik di Indonesia? Menurut saya budaya batik itu adalah budaya Indonesia yang beragam coraknya dan sangat dikenal di dunia. Lalu, apakah Anda tahu kota mana saja penghasil batik terbesar di Indonesia? Setahu saya kota penghasil batik adalah Solo, Pekalongan, dan Yogyakarta. Menurut Anda, apa yang membuat batik Indonesia bisa dikenal oleh dunia? Menurut saya, batik Indonesia dikenal di dunia karena coraknya yang unik dan memiliki khas sesuai kota penghasilnya. Lalu, bagaimana upaya Anda untuk melestarikan budaya batik? Upaya saya untuk melestarikan budaya batik adalah cinta dan bangga kepada batik itu sendiri dan memperkenalkan batik kepada dunia. Makasih ya. Iya, sama-sama. Sekian dari saya kembalikan ke Risa dan Dina di studio. Thank you so much, Rido and Roni, for the live reporter from the Textile Museum. Let's preserve all of our culture by learning and applying our culture in daily life. From Flash Hot News Jakarta, we are your announcer Rahmalia And Risa. Thank you for staying with us. We will be back again in the next episode of Cultural Feature.